Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Sugeng Sulistiono yang akan mengajar pendidikan agama Islam. Kemarin kalian sudah melihat slide tentang beriman kepada hari akhir. Dengan ini kita akan mulai belajar lagi. Bapak akan memberikan penjelasan tentang iman kepada hari akhir. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada materi, yaitu iman kepada hari akhir. Manusia itu hidup di dunia itu bersifat fana, sementara ada usianya dan dia akan bakal meninggal. Sedangkan kehidupan manusia bersifat baka. Hari akhir adalah hari di mana seluruh kehidupan yang ada di alam semesta itu berakhir, hanya Allah yang maha kekal. Jadi beriman pada hari akhir itu apa? Adalah meyakini bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya akan mengalami kehancuran. Ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Mari bersama-sama kita baca surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunu an-nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Shadaqallahul adzim. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Macam-macam kiamat. Kiamat itu menurut peristiwanya dibagi menjadi dua. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Adalah peristiwa berakhirnya setiap makhluk yang bernyawa dan hancurnya sebagian alam seperti terjadinya kematian, banjir, longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Tanda-tanda yang kecil hari kiamat seperti budak wanita melahirkan Tuhannya, orang yang berpakaian compang-camping, telanjang kaki, miskin, pengembala kambing, gelandang, dan pengemis berlomba-lomba dalam membangun gedung. Orang yang ilmu agamanya dianggap tidak penting. Tersebar perzinahan, minuman keras merajalela, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Adanya dua golongan besar yang saling membunuh satu sama lain memperjuangkan Islam. Lahirnya Dajjal. Banyak terjadi gempa bumi, fitnah muncul di mana-mana, pembunuhan merajalela. Bahkan manusia banyak yang ingin menginginkan kematian, bunuh diri. Yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta, sehingga alam itu berganti dengan alam yang lain, yaitu alam akhirat. Apa tanda-tandanya? Matahari terbit dari barat, muncul binatang ajaib yang bisa bicara, minyaknya Al-Quran, seluruh manusia menjadi kafir, keluarnya Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Periode hari akhir. Nah, pada peristiwa ini akan terjadi beberapa tahapan kehidupan. Yaumul Ba'as, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Fas, As-Sirat, As-Siratul Mustaqim, surga dan neraka. Yang pertama adalah amalan barzah. Barzah artinya adalah dinding atau pembatas, atau kita kenal juga alam kubur. Barzah adalah tempat bersemayam roh manusia yang sudah mati sebelum datangnya hari kiamat. Masa di mana manusia itu menunggu datangnya hari kiamat. Nah, siapa yang bertugas? Adalah malaikat Munkar dan Nakir. Yaumul Ba'ats, hari bangkit. Hari bangkit adalah seluruh saat manusia dibangkitkan dari kubur untuk dikembalikan seperti semula. Disebut juga Yaumul Ba'ats, Yaumul Nash. Pada hari berbangkit ini, manusia akan dikembalikan tubuhnya yang sudah hancur menjadi tubuh yang utuh kembali seperti semula. Yaumul Hasir,
adalah hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur. Kemudian mereka semuanya dihalau di suatu tempat yang disebut dengan mahsyar atau padang mahsyar. Pada saat itu, yang memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini disebut juga syafaatul kubra. Yaumul hisab adalah pada waktu Allah memperlihatkan semua amal-amal manusia untuk diperhitungkan yang baik maupun yang buruk secara terperinci. Dari yang kecil hingga yang besar. Dalam perhitungan amal perbuatan tersebut, anggota tubuh mereka sendiri menjadi saksi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaumul mizan, timbangan menimbang amal yang telah dilakukan manusia semasa hidup. Tidak ada satupun orang yang akan dirugikan saat terjadinya yaumul mizan. Yaumul fasal atau yaumul jaza, hari manusia mendapatkan balasan terakhir. Apa balasannya? Yang akan dia terima pada saat berbuat di kehidupan di dunia, amal perbuatannya. Asyirat, jembatan bentang di antara neraka dan surga. Sebagai ulama berpendapat bahwa sirat adalah merupakan perumpamaan menggambarkan betapa mudahnya bagi orang-orang yang banyak amal kebaikan mencapai pintu surga. Sebaliknya, betapa sukarnya bagi orang-orang jahat untuk mencapai pintu surga. Nah, hakikat sebenarnya sirat hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Allah a'lam. Surga neraka, dari mahsyar manusia menuju surga atau neraka. Sementara berpendapat sirat merupakan jembatan yang harus dilalui setiap orang menuju surga, di mana di bawahnya terdapat neraka dengan segala tingkatannya. Masing-masing orang melewatinya sesuai dengan kualitas ketakwaan masing-masing. Ada yang cepat kilat, ada yang cepat laju kuda, ada yang berjalan merangkak, namun ada pula mereka yang gagal dan terjatuh ke neraka. Yaitu mereka adalah orang-orang kafir yang akan jatuh ke neraka sesuai dengan tingkat kedurhakaan mereka. Surga adalah tempat kehidupan di akhirat yang penuh dengan kenikmatan yang hakikat dan abadinya sebagai balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Macam-macam surga, tingkatan surga, yang pertama adalah surga Firdaus. Dijadikan dari emas, di mana di situ diberikan kepada mereka orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, menjauhkan dari perbuatan sia-sia, aktif menunaikan zakat. Surga Aden, yang terbuat dari intan putih, ditujukan kepada mereka orang yang beriman dan beramal saleh. Surga Naim, dari perak putih, diberikan kepada mereka yang bertakwa dan beramal saleh. Surga Ma'wa, ciptakan Allah Subhanahu wa taala dari zamrud hijau. Calon penghuninya adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh, takut kepada Allah dan menahan diri dari hawa nafsu. Surga Darussalam diciptakan Allah dari yakut merah. Penghuninya adalah orang-orang yang kuat iman dan Islamnya. Surga Darul Muqamah. Darul Muqamah diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari permata putih. Calon penghuni adalah orang-orang yang melakukan banyak kebaikan. Surga Khuldi adalah surga diciptakan oleh Allah dari marjan merah dan kuning. Calon penghuninya adalah orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Calon penghuni surga adalah para nabi, orang-orang jujur, syuhada, dan orang-orang saleh. Orang-orang muttaqun, yaitu orang-orang bertakwa, orang-orang beriman dan beramal saleh. At-thaibun, yaitu orang-orang yang bertaubat. Al-muhsi, orang-orang yang berbuat baik dengan ikhlas sesuai dengan aturan syariat. Hikmah beriman, menyadari semua makhluk yang akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat. Menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia, baik ataupun buruk, akan menerima balasan dari Allah. Meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah kepadanya dan menjauhi segala larangannya. Memberikan ketenangan dan keteraman dengan kepasrahan dan kesabaran serta keyakinan bahwa kebaikan dibalas dengan kenikmatan, kejahatan dibalas dengan azab. Mengendalikan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan keindahan duniawi dan lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Perilaku beriman pada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa meningkatkan ketakwaan, keimanan, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Menyayangi dan membantu fakir miskin diwujudkan dengan sikap, ucapan, perbuatan dan bantuan yang ikhlas. Menyayangi, memelihara anak yatim piatu dengan mengasuh, menyantuni, mendidik, bersikap dan berakhlak kepada sesama, berakhlak baik.
Patuh menghormati orang tua agar dapat menjadi seorang anak yang soleh ataupun soleha. Baik, tugas Bapak masih sama seperti kemarin, tulis dan hafalkan Quran surah Al-Qaryah, dan kalian buka tugas dalam LKS halaman 5 sampai dengan 9. PG dan Isai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.